Setiap daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, pannaru aulabih, api neraka lebih utama baginya. Jadi hati-hati dari makanan dan minuman, terutama santri-santri yang kalau hari ini kenapa Al-Quran susah dihafal, kenapa hafalan cepat hilang, mungkin ada faktor makanan yang dapat menghambat terhadap hafalan-hafalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham yang kita sama-sama hormati, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Kiai Haji Khotib Khalil selaku Ketua Yayasan Majelis Adzikra dan seluruh pengurus yang lainnya juga yang kita sama-sama hormati, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Para alim ulama, asatid wal asatidah, para orang tua, wabil khusus anak-anakku, santriawan pondok pesantren tahfizul Quran Az-Zikra rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjid Adzikra, dan kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesabaran, memberikan kekuatan untuk memperpanjang iktikaf kita, insya Allah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu tolabul ilmi. Tolabul ilmi kita pada pagi hari ini masih
meneruskan bahasan daripada kitab Hikam yang disusun dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah maqalah ke-12 atau bab ke-12. Sesungguhnya Abah sudah ngobrol dengan Pak Khotib, dengan Ustadz Syukur agar semua santri memegang kitabnya, tapi katanya belum dibeli dengan kesibukannya. Insya Allah Jumat yang akan datang semuanya sudah bisa pegang kitabnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu ujlatin yadkhulu biha maidanul fikri. Ma naf'a, tidak ada naf'a yang lebih bermanfaat al-qalba akan hati, syai'un sesuatu, mithlu ujlatin seumpama atau seperti ujlah, mengasingkan diri. Yadkhulu biha, masuk biha dengan ujlah, maidanul fikri, lapangan berfikir. Maidanul fikri, lapangan berfikir. Abah ulangi. Manaf'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadhulu biha maidanul fikri. Tidak ada yang lebih bermanfaat al-qalba bagi hati, syai'un mithlu ujlatin sesuatu seperti ujlah, mengasingkan diri. Yadhulu biha, masuk biha dengan ujlah, dengan mengasingkan diri, maidanul fikri, lapangan berfikir. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Maqalah ke-12 atau bab ke-12 masih erat hubungannya dengan maqalah Maqalah yang ke-11 kemarin menjelaskan tentang bahwa kita harus mengkubur, memendam dalam-dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak terkena 4 penyakit besar untuk menggugurkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari sifat riya, sum'ah, ujub, dan takabur. Ibadah gugur ibadahnya apabila
ada keinginan untuk dilihat orang lain, apabila ada keinginan untuk didengar orang lain, apabila merasa dengan ibadah kita bahwa kita lebih hebat daripada orang lain, dan kita sombong dengan ibadah kita. Inilah penyakit-penyakit yang akan dapat menggugurkan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya keempat sifat ini harus dipendam. Untuk mencapai nilai ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh daripada empat sifat yang dapat menggugurkan daripada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sifat riya, sum'ah, ujub dan takabur, maka makalah yang ke-12, bab yang ke-12, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati kita mengalahkan manfaatnya ujlah. Apa itu ujlah? Ujlah itu adalah mengasingkan diri dari banyak orang, memilih satu tempat yang menurut kita bahwa kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tenang, dengan baik, tidak mendapat gangguan dari pihak manapun, sesuatu apapun. Itu namanya ujlah. Kemudian di dalam ujlah itu yadkhulu biha maidanul fikri, akan masuk ke dalam satu lapangan berpikir. Abah ingin sampaikan bahwa ada kewajiban yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang bernama manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ilahnya istisna mufarrad. Artinya apa? Hanya dan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, mata tidak melihat kecuali melihatnya memiliki nilai ibadah. Ini yang dimaksud oleh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
telinga mendengar kecuali mendengarnya memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut berbicara kecuali berbicara yang memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan bekerja kecuali bekerja yang memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki berjalan berlari kecuali memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan al-aqlu, akal. Makna akal ini identik dengan al-fikru, al-qalbu, al-lubbu. Itu sama maknanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kata akal, kata pikir, kata al-lubbu, kata al-hijru yang maknanya sama adalah fikir, itu sampai 46 kali. Artinya apa? Betapa pentingnya berpikir, betapa pentingnya akal. Dan ternyata bahwa maidanul fikri, maidanul akli itu bisa berperan, bisa berfungsi pada saat ujlah, menjadikan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengasingkan diri daripada keramaian umat manusia, memilih satu tempat di mana tempat itu dimungkinkan untuk kita bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ternyata berfungsinya pikir kita, akal kita untuk berperan. Karena di dalam ujlah ada yang disebut dengan maidanul fikri, lapangan luas untuk berpikir. Berbicara tentang berpikir ini berdasarkan keterangan daripada sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sitina aw sab'ina sana. Berpikir satu saat itu lebih baik daripada ibadah 60 atau 70 tahun. Maka ketika kita berujlah untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai Allah Subhanahu wa ta'ala maksud menciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah, dan di dalam ujlah itu ada maidanul fikri, ada lapangan luas untuk berpikir, maka di sana akan terjadi
satu pahala yang sangat-sangat besar, walaupun dilakukan hanya satu saat saja, di mana akan memiliki nilai ibadah selama 60 atau 70 tahun. Abah pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan hidayah kepada makhluknya dengan 5 hidayah. Yang pertama yang disebut dengan hidayatul ilhami. Yang kedua yang disebut dengan hidayatul hissi. Yang ketiga yang disebut dengan hidayatul akli. Yang keempat yang disebut dengan hidayatul dini. Dan yang kelima yang disebut dengan hidayatul taufiki. Apakah hidayatul ilhami itu? Hidayatul ilhami adalah hidayah dalam bentuk naluri, seperti Allah memberikan hidayah kepada seekor anak kucing yang masih merah, matanya belum sempurna melihat, kakinya belum sempurna bisa berjalan, akan tetapi dia perlu bertahan hidup melalui makanan minuman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam perut ibunya. Bahkan Allah menyiapkan kerannya yang disebut dengan puting susu ibunya. Padahal itu anak kucing tidak diberikan penataran untuk mencari di mana puting susu ibunya untuk dapat minum dan makan, akan tetapi ia dapat menemukan puting susu ibunya, kemudian ia bisa menyusu. Maka itulah yang disebut dengan hidayatul ilham. Jadi kalau kita ngaji, ketika melihat anak kucing yang sedang nyusu di perut ibunya, maka yang teringat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan hidayah dalam bentuk hidayatul ilham. Ini pentingnya ngaji. Tapi kalau nggak ngaji, melihat anak kucing sedang menyusu biasa saja, tidak ada hubungan antara kucing yang kecil yang masih merah yang sedang menyusu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidayatul hissi, hidayah dalam bentuk panca indera, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 2 pasang mata kepada kita, sehingga dengan 2 pasang mata semua rupa yang ada di dunia dapat dibedakan. 1001 rupa dengan 2 pasang mata kita dapat membedakannya. Ini ada berapa rupa yang ada di sini? Ini semuanya kita dapat membedakannya karena Allah memberikan mata. Di dalam mata ada hidayah, namanya hidayatul hissi. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan 2 telinga. Dengan 2 telinga kita dapat membedakan setiap suara. Suara apa yang ada di dunia
dari mulai suara ayam, kambing, kerbau, sapi, gajah, apa suara yang tidak bisa dibedakan oleh dua telinga kita? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan telinga kepada kita, dan telinga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membedakan setiap suara, ini disebutnya hidayah. Hidayahnya hidayah yang kedua, hidayatul hissi. Kemudian turun lagi ke bawah, Allah memberikan hidung. Dengan hidung, padahal lubangnya hanya 2, tapi memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Di samping di mana hidung untuk bernapas sehingga kita dapat bertahan hidup, akan tetapi lebih jauh daripada itu, dengan hidung kita dapat membedakan setiap wangi, membedakan setiap bau. Wangi apa, bau apa yang ada di dunia, semuanya dapat dibedakan oleh hanya 2 lubang hidung. Kemudian turun lagi ke bawah, Allah memberikan lidah. Dengan 1 lidah, semua rasa yang ada di dunia itu dapat dibedakan. Garam terasa asin, gula terasa, dan seterusnya dan seterusnya. Karena dalam lidah ada hidayah yang disebut dengan hidayatul hissi. Kemudian yang ketiga ada hidayatul akli, yang derajat kedudukannya lebih tinggi dari hidayatul ilhami, dari hidayatul hissi. Hidayah berupa akal. Kita sudah lama sesungguhnya diberikan akal. Hidayah berupa pikir. Sudah lama oleh Allah diberikan fikir. Karena akal, fikir itu al-lubu, al-hijru, maknanya ada 5 kalau tidak salah di dalam Al-Quran. Apa akal itu? Al-aqlu huwa sirrur ruhaniyu yudraku bihi ad-daruriyat wa nazariyat, mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimagi. Yang disebut dengan akal itu adalah yang lebih lembut daripada ruh. Kemudian dia dapat mengetahui yang susah sekalipun, dan ia dapat mengetahui yang mudah, dapat mengetahui yang tidak terjangkau oleh mata, tidak terjangkau oleh telinga, tidak terjangkau oleh hidung, tidak terjangkau oleh tangan, tapi dengan akal dapat dijangkau. Ini kehebatan akal. Supaya paham. Kalau kita melihat kenapa sepeda itu bannya padahal ada 2.
yang rawan untuk jatuh ke kiri atau ke kanan. Coba itu sepeda tanpa stangkas dibiarkan, jatuh enggak? Jatuh. Tapi kenapa itu sepeda bisa berjalan? Bahkan hari ini sepeda menjadi apa? Menjadi apa sih namanya? Menjadi ya ada komunitas kelompok bersepeda di mana-mana sepeda sekarang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa itu sepeda bisa jalan? Padahal itu sepeda kalau dibiarkan jatuh ke kiri, jatuh ke kanan. Jawabannya dalam sepeda itu ada sentuhan fikir, ada sentuhan akal. Lebih jauh lagi, kenapa motor bisa jalan? Karena dalam motor ada sentuhan akal. Kenapa ada mobil? Mobil pun beraneka macam ragam. Karena dalam mobil itu ada sentuhan akal. Kenapa ada pesawat terbang? Padahal benda yang ada dalam pesawat semuanya benda jatuh. Besi benda jatuh bukan? Bajaknya benda jatuh bukan? Orang yang naiknya benda jatuh bukan? Tapi kenapa bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari negara ke negara yang lain? Jawabannya, di dalam pesawat itu ada sentuhan akal. Kenapa ada kapal laut? Benda-benda yang ada pada kapal laut itu benda tenggelam atau benda terapung? 99% benda tenggelam. Besi benda tenggelam, kaleng benda tenggelam, air benda tenggelam, semua tenggelam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa menjadi terapung? Bahkan dapat bermanfaat mengantarkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Jawabannya, pada benda itu ada sentuhan akal. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya yang mendapat sentuhan akal. Dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berikan akal kepadamu, kemudian kamu pergunakan untuk bikin sepeda, untuk bikin motor, untuk bikin mobil, untuk bikin kereta api, untuk bikin pesawat terbang, untuk bikin kapal laut, atau dan lain-lain sebagainya, silahkan. Tapi yang perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal kepada kita agar kita dengan akal kita dapat menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hissi kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, penciuman kita terbatas. Yang dapat menembus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengertian yang luas adalah akal dan fikir kita. Untuk sampai kepada akal dan fikir kita menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini harus diberikan lapangan.
lapangan untuk mencapai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Athaillah, adalah ujlah. Mengasingkan diri dari keramaian menuju tempat yang dimungkinkan bahwa kita bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimungkinkan ibadah kita tidak terganggu, sehingga nilai ibadah kita gugur. Karena ibadah di tempat banyak orang dengan ibadah di tempat sepi itu berbeda. Betul. Kadang-kadang kalau ibadah di tempat ramai itu hebat, gayanya juga Allahu Akbar. Tapi kalau sendiri, kadang-kadang ibadah kita seenaknya, karena tidak merasa ada yang melihat. Maka ujlah adalah jalan untuk dapat bagaimana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan tugas kita sebagai umat manusia, di mana kita adalah harus beribadah. Maka di dalam ujlah itu ada maidanul fikri, lapangan luas untuk berfikir. Maka ketika kita berujlah dari satu tempat yang ramai ke tempat yang sepi, maka di sana akan dibuka otak kita, pikir kita, sejauh mata memandang, seluas-luasnya, sehingga kita akan berpikir. Tidak ada yang menciptakan 7 lapis langit kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan 7 lapis bumi kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kecuali Allah. Ini yang disebut dengan maidanul fikri, medan berfikir. Nah, ketika kita berfikir dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sehingga kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta daripada 7 lapis langit, pencipta 7 lapis bumi, pencipta apa yang ada di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka disitulah akan memiliki nilai ibadah yang nilai ibadahnya sangat luar biasa, yaitu memiliki nilai ibadah dalam waktu yang sangat relatif singkat, akan tetapi seolah-olah ibadah 60-70 tahun. Makanya ujlah itu bagian terpenting daripada kehidupan kita. Akan tetapi tentu tidak selama-lamanya. Jadi ujlah itu tidak boleh terus menerus, karena kita juga makhluk sosial, harus juga kembali kepada kehidupan seperti layaknya hidup manusia. Akan tetap dalam perjalanan kehidupan kita harus ada waktu-waktu yang ditentukan untuk mengasingkan diri daripada keramaian
di dalam rangka memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terganggu dengan penyakit-penyakit ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub dan penyakit takabur. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam atharnya, kebaikan itu terkumpul pada 4 perkara. Perhatikan anak-anakku, kebaikan itu terkumpul pada 4 perkara. Dan 4 perkara itu apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan mencapai derajat kewalian. Abah ulangi, kata seorang sahabat yang bernama Sahal radhiyallahu an menyampaikan di dalam asarnya, kebaikan itu kumpul pada 4 perkara. Manakala 4 perkara itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan menjadikan seseorang itu memiliki derajat kewalian. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama adalah lapar. Yang kedua adalah diam, tidak berbicara. Yang ketiga adalah mengasingkan diri atau yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah ujlah. Dan yang keempat adalah qiyamul lail. Apabila 4 perkara ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan membawa kita kepada derajat kewalian. Yang pertama adalah lapar. Tentu pengertian lapar di sini adalah sangat luas. Yang pertama lapar di sini tidak makan yang subhat, makan yang makruh, apakah lagi makan yang haram. Saat sekarang, mohon maaf, kalau kita ingin benar-benar memakan makanan yang halal, ini sangat susah, sangat sulit. Makanya ada pondok-pondok pesantren, terutama pondok tahfiz, yang mereka memilih makanan yang betul-betul dipilih sehingga di dalam makanan tersebut tidak tercampur, terkontaminasi oleh campuran-campuran yang lain yang membuat makanan itu menjadi tidak halal. Walaupun sudah ada label halal, itu tidak menjadi sebuah jaminan kalau makanan itu adalah halal. Dari makanan dan minuman, hari ini susah untuk mencari makanan yang halal, sehingga kalau kita mencari makanan yang betul-betul halal, murni halal, hari ini kita harus lapar. Hari ini kita harus lapar. Susah mencari makanan yang murni halal.
Ini pengertian lapar yang pertama. Sehingga kalau kita ziarah ke Kiai Haji Mufassir, maka Kiai Haji Mufassir tidak pernah makan dari makanan minuman yang dibeli di toko. Makannya dari tanaman yang ia tanam. Kira-kira lapar enggak? Lapar enggak? Lapar. Ini pengertian lapar yang pertama. Pengertian lapar yang kedua, bahwa kita harus berpuasa. Bukan hanya berpuasa wajib, akan tetapi berpuasa sunnah. Dari mulai puasa hari kelahiran, puasa Senin dan Kamis, puasa Ayamul Bid, puasa Daud. Maka kalau kita dapat melakukan itu semua, maka derajat kewalian sebentar lagi sampai kepada kita. Ini dalam sisi makanan. Dan perlu digarisbawahi, perlu dicatat, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, fannaru aulabi, api neraka lebih utama baginya. Jadi hati-hati dari makanan dan minuman, terutama santri-santri yang kalau hari ini kenapa Al-Quran susah dihafal, kenapa hafalan cepat hilang, mungkin ada faktor makanan yang dapat menghambat terhadap hafalan-hafalan kita. Tolong perhatikan ini makanan. Apalagi sampai-sampai kan kalau maaf Abah juga mondok lama, lapar terus begitu, uang tidak ada, akhirnya makan di warung, padahal yang dimakan 5 ngakunya 1. Apa namanya? Ini nggak bisa untuk mencapai kewalian. Kemudian yang kedua, diam. Artinya apa? Boleh, bukan artinya diam selamanya, hanya berbicara yang baik-baik saja. Faliyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ini yang disebut kebaikan yang kedua, yang disebut dengan diam. Jadi kalau kita berbicara, dipikir dulu, apakah pembicaraan saya ada manfaatnya atau tidak. Kalau ada manfaatnya saya berbicara, kalau tidak saya tidak. Karena ini lidah, ucapan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang akan dapat mencatat. Itu yang kedua. Yang dimaksud dengan diam artinya bukan kalau ditanya enggak menjawab. Tapi yang dimaksud dengan diam adalah tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja, yang bermanfaat saja. Kemudian yang ketiga adalah ujlah. Mengasingkan diri dari keramaian manusia menuju tempat yang sepi di dalam rangka menenangkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan akal pikiran kita dalam suatu lapangan yang luas sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyatukan antara syariah
dan akidah dan syariat. La tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali ia mengenal zat yang ia ibadahi. Dalam ujalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita mengenal zat yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui akal pikiran kita, karena di dalam ujalah ada maidanul fikri, ada lapangan untuk kita berfikir, untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Syahal radhiyallahu anhu, qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan tahajud. Akan tetapi qiyamul lail itu bangun di tengah malam, melakukan berbagai macam kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah sholat tahajud. Qiyamul lail itu kalau boleh Abah sampaikan, di mana kebiasaan Abah yang pernah diajarkan oleh orang tua Abah itu, pada saat kita bangun, maka setelah kita berwudu, sholat syukur wudu. Bukan tahajud, tapi sholat syukur. Setelah sholat syukur wudu, sholat tobat. Setelah sholat tobat, baru sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, baru sholat witir. Ini disebutnya qiyamul lail, bukan sholat tahajud. Berdiri malam, kemudian di dalam berdiri malam itu berbagai macam kegiatan ibadah, dari mulai sholat syukur wudu, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Bahkan ada baca Al-Quran, ada baca zikir, dan lain-lain sebagainya yang memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutnya adalah qiyamul lail. Manakala yang empat itu kumpul di dalam diri kita, yang pertama adalah lapar, yang kedua adalah diam, yang ketiga adalah ujlah, dan yang keempat adalah qiyamul lail, dan sungguh-sungguh kita melakukannya, kita akan berpindah daripada derajat abid kepada derajat kewalian. Subhanallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, kemudian kita tingkatkan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai kepada kewalian itu sesungguhnya mudah, asal mau melaksanakannya. Ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Sahal, di mana kebaikan itu berada pada 4 perkara, dan apabila 4 perkara itu dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mencapai derajat kewalian. Mudah-mudahan coba yang 4 ini dipegang oleh kita, sehingga pulang dari sini santri-santri daripada Azikro menjadi aulianya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.